لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini, di hari Kamis malam Jumat, seperti biasa kita mengadakan kajian tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap kita semua bagi yang mengikuti agenda tahsinut tilawah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan di bab sifatul huruf, lebih ke pendalaman, dan materi cabangnya adalah tentang maratibul gunnah. Di minggu kemarin membahas tentang tingkatan yang pertama dari maratibul gunnah, yaitu huruf yang bertasydid. Nah, huruf yang bertasydid dalam bab gunnah itu terdiri dari dua. Ini di minggu kemarin. Ada yang terdiri dari satu kata, ada yang terdiri dari dua kata. Yang satu kata kemarin disebutkan nun dan mim yang bertasydid secara mutlak. Inna, inni, yamunnuna, hammat, itu yang bertasydid, baik nun atau mim secara mutlak masuk bagian di satu kata, yaitu huruf yang bertasydid di pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam dua kata ini mencakup 4 jenis. Apa itu 4 jenis? Semuanya termasuk idgham sempurna. Apa itu idgham sempurna? Idgham sempurna yaitu non sukun atau tanwin yang bertemu dengan nun atau mim. Ini di minggu kemarin. Inna sya mimma lillah. Kemudian yang kedua, artinya pembagian huruf tasydid yang terdiri dari dua kata. Untuk pembagian yang kedua adalah idgham mim sukun ke dalam mim. Kam min fi'ah, kam min. Poinnya adalah mim yang bertemu dengan mim. Kemudian yang ketiga di minggu kemarin tentang maratibul gunnah, untuk yang pembagian dua kata di huruf yang bertasydid. Yang ketiga, idgham mutajanisain kecil. Kenapa kok disebut idgham mutajanisain kecil? Idgham mutajanisain menurut mazhab Imam Qiraat yang membaca ada istilah idgham kabir. Idgham kabir itu idgham yang besar. Dan ini diikuti oleh Imam Abu Amr riwayat Susi. Riwayat Susi misalnya, ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maaf, Ar-Rahman, mim bertemu mim, bukan mutajanisain. Yang mutajanisain yaitu ba bertemu dengan mim. Nah, seperti yu'adzibu man yasha, dibaca yu'adzim man yasha, yaitu untuk
riwayat Abu Amr, kebalik, riwayat Susi dari Abu Amr. Itu yang disebut dengan idgham mutajanisain kecil. Idgham mutajanisain yaitu antara mudgham dan mudgham fi. Apa itu mudgham fi? Ya, perlu buka bayan ya. Bayan. Oke, sebentar. Pixel. Nah, ini 1573. Eh, 1573. Oke. Nah, antara mudgham dan mudgham fi, kita ambil contoh. Berhubung idgham mutajanisain adalah antara mudgham dan mudgham fi, huruf yang pertama, misalnya yu'adzibu man yasha. Nah, gini ya. Yu'adzibu man yasha. Nah, ini kalau riwayat Hafs tetap dibaca normal atau idhar. Yu'adzibu man yasha. Nah, baik, Imam Hafs hanya membaca idgham mutajanisain dengan syarat huruf yang pertama. Nah, ini namanya huruf yang pertama atau yang dikenal mudgham fi. Mudgham fi. Nah, ini berupa huruf mati atau sukun. Yu'adzib man yasha. Nah, ini Imam Hafs baru membaca idgham yang dikenal dengan idgham mutajanisain. Kemudian Imam Susi salah satu kaidahnya adalah membaca idgham dua huruf yang sama-sama hidup. Allah idgham mutamatsilain kayak Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu yang disebut dengan idgham kabir, artinya mengidghamkan dua huruf yang sama-sama hidup. Ya, untuk pembagian sama dengan Hafs, cuma ada istilah idgham kabir, ya artinya dua huruf yang sama-sama hidup. Nih, ba dengan mim ini kan satu jenis ya. Apa itu satu jenis? Makhrajnya sama, sifatnya beda. Kenapa sifatnya beda? Ba qalqalah, mim nggak bisa dibaca qalqalah. Baik, ini mudgham fi yang pertama, yang kedua adalah mudgham. Antara mudgham fi dan mudgham fi dan mudgham untuk idgham kabir sama-sama berharokat atau hidup. Baik, kita bahas yang berikutnya. Idgham mutajanisain kecil, ini pembagian untuk marotibul gunnah. Poin yang pertama yaitu huruf yang bertasydid di cabang yang ketiga. Ya bunayya rukam ma'ana. Nah, ini yang kita ikuti atau yang kita pegang ya, riwayat Hafs dari Imam Asim. Kemudian yang kedua, nah ini bukan Hafs nih. Ini mazhabnya adalah Imam Susi, yu'adzibu man yasha, dibaca yu'adzim man yasha. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, di pembagian dua kata dari huruf yang bertasydid, idgham lam syamsiyah ke dalam nun secara ijma. Idgham lam syamsiyah. Apa itu lam syamsiyah? Selain dari huruf ketika ada al bertemu dengan selain huruf abghi hajjaka wa khaf'aki mah. Selain huruf itu yang jumlahnya ada 14, itu disebut dengan
idgham lam syamsiyah. Contoh yang syamsiyah, nur, ilan nur. Ya. Artinya idgham lam syamsiyah, satu pun ulama nggak ada yang khilaf, semuanya sepakat. Ilan nur, nggak ada satu aja ulama yang membaca ilal nur, nggak. Atau anin naim, anil naim, nggak ada tuh. Baik, setelah empat-empatnya lewat cabang, ada tambahan lagi dalam semua kasus ini. Nah, ini yang mulai minggu ini. Dalam semua kasus ini, nun dan mim yang diidghamkan disebut dengan huruf gunnah bertasydid. Artinya nun atau mim bertemu dengan nun atau mim, itu disebut dengan huruf gunnah bertasydid. Wajib menampakkan gunnah tersebut dan wajib pula menghindari terjadinya mad ketika mengeluarkan gunnah. Maksudnya apa? Seperti pada lafal inna a'toinakal kautsar, fa imma tazqafannahum. Nah, yang disebut atau yang dimaksud dari menghindari terjadinya mad ketika mengeluarkan gunnah itu seperti apa? Ini penjelasannya sini. Syekh Al-Marsafi dalam kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari menyebutkan banyak orang yang berlebihan dalam menampakkan gunnah sehingga muncul bunyi seperti huruf ya, kayak inna. Nah, karena qari membaca ada inna, itu kan menambahkan huruf ya. Atau fa imma, karena qari menyesuaikan lagu, langsung dibaca fa imma, lagunya kurang menarik misalnya ditambah fa imma. Nah, ya. Ini bagian dari kesalahan yang atau khotob jali ya, bagian dari jali yang dibaca oleh sebagian para qori dan qori'ah. Fa imma ya. Atau ada lagi la ilaha illahu, la ilaha illallah. Membaca yang asalnya tahqiq dibaca dengan tashil. La ilaha illallah dibaca misalnya karena cepat la ilaha illallah. Nah, itu termasuk bagian dari kategori ini. Wajib pula menghindari terjadinya mad ketika mengeluarkan gunnah. Baik. Ini merupakan kesalahan buruk dan bentuk tahrif. Tahrif itu artinya penyimpangan yang jelas. Padahal dalam Tuhfatul Atfal disebutkan Tuhfatul Atfal wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada, dan berdengungkanlah mim kemudian nun yang bertasydid dan sebutlah wasammi kullan masing-masing dari keduanya sebagai harfa gunnatin bada, sebagai huruf gunnah yang tampak. Baik, yang berikutnya itu ini Tuhfatul Atfal. Kalau ini di kitab Al-Jazariyah, wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida titik-titik. Masih ada lanjutannya, cuma lanjutannya sudah beda bab, bukan bab gunnah. Ini penjelasan dari Hafidz Al-Jazari. Wa adhiril gunnata min nunin wa min, dan tampakkanlah gunnah pada huruf nun dan mim. Wa min mimin idza ma syuddida, dan mim apabila keduanya bertasydid. Ini Imam Al-Marsafi memberikan peringkat
sebagai urutan yang pertama. Cabang dari urutan yang pertama yaitu huruf yang bertasydid. Sekarang tingkatan yang kedua. Jika tingkatan yang pertama kemarin adalah huruf yang bertasydid, sekarang tingkatan yang kedua huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna. Nah, sebelum masuk ke tingkatan kedua, ini kita masuk praktek sedikit. Ya, prakteknya hampir sama dengan yang kemarin. Ya, fa imma wa imma. Ya, yang penting jangan sampai dibaca lahan. Wa imma, bukan wa imma. Takhafan, nah, ada tambahan alif, takhafan, itu termasuk bagian dari lahan-lahan yang dibaca oleh sebagian para qori karena menyesuaikan lagu. Oke, kita baca dulu sebagai contoh praktikum dari penjelasan ya, setelah nomor 4 atau penyempurnaan dari cabang 4 ya, bisa dikatakan nomor poin yang kelima ya. Cuma Al-Marsafi nggak memasukkan ini sebagai poin yang kelima. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Oke. Poinnya di thumma. Fa imma, nggak boleh dibaca fa imma, itu sebagian. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Baik ya. Untuk praktek kita membaca ta'awudz dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langsung dari alladzina sampai yattaqun. 1, 2, 3. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Oke, berikutnya fa imma sampai akhir ayat. Kuat ya. Baik, 1, 2, 3. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum. Kalau nggak kuat ya, khawatir nggak kuat. Baik, harbi fasyarri, nah ini tipis tarkik ya. Karena rohnya
berharokat kasrah. Baik, kita ulang lagi. Fa imma sampai akhir kuat atau mau di sini? Ya, ntar ngulangnya. Fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakarun. Tapi kita coba dulu satu ayat sampai yadzakarun. Diulang lagi. 1, 2, 3. Fa imma tazqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Oke, berikutnya dari wa imma sampai sawa. 1, 2, 3. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Oke, berikutnya inna sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Innallaha la yuhibbul khainin. Baik, berikutnya dari wala sampai tanda waqaf jim sampai sabaku. 1, 2, 3. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. Berikutnya 1, 2, 3. Innahum la yu'jizun. Silakan. Baik, itu gambaran penjelasan untuk cabang-cabang di nomor 1. Nomor 1, huruf yang bertasydid dan terdiri dari 2 kata. Ada pertama, kedua, ketiga, itu mutajannisain kecil atau shogir. Keempat, idgham lam syamsiyah dengan non ijma. Nah, di poin ini ada tambahan. Dalam kasus ini, non dan mim yang diidghamkan disebut huruf gunnah bertasydid. Nun bertemu nun atau nun bertemu mim, itu huruf gunnah bertasydid. Nah, ini prakteknya. Inna a'tainakal kautsar fa imma tathqafannahum. Kemudian sampai sini, sampai di wa'adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza mashuddida. Ini tambahan di poin cabang yang pertama. Kemudian yang kedua, sedikit lagi, huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna atau yang dikenal dengan idgham nakis. Baik, digambarkan di payen. Sebentar. Nyaw idgham dibagi 2, ada tam ini yang sempurna, ada yang nakis. Tam ini non mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun atau mim yang pertama. Ini yang idgham tam. Kemudian ada yang tam tapi nggak boleh dengung, yaitu non mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ra. Ini sama-sama tam. Bedanya kalau tam atas ini dengan gunnah, kalau tam yang bawah tanpa gunnah. Kemudian idgham nakis. Nakis itu apa? Nakis adalah non sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau non, ya atau non.
may yu'min, mana bentuk nakisnya? Nakis karena nun mati, ya, nun itu makhrajnya di ujung lidah, ya, buka makhraj dulu ya, antara nun dan ya. May yu'min, nah, mana makhraj huruf nun? Nah, yang buka, yang semua. Enggak, bukan ini. Nah, nih. Oke, gedein. Nah, mana non? Kecilan ya. Ini non. Ya. Ra, non, ra dan non. Ujung lidah dengan gusi atas, bagiannya sini. Iya, makhrajnya di tengah lidah untuk yang hidup. Kalau yang mati, ya adalah jauf. Jauf itu dari yang dikenal dengan makhraj. Nah, makhraj ada dua, ada yang muqaddar dan muhaqqaq. Nah, ini masuk yang muqaddar, yang warna kuning, yang disebut dengan jauf. Misalnya ditanya, mana jauf itu bagian sini, sini, sini. Oh, nggak bisa ditentukan karena masuk yang muqaddar, dikira-kirakan i, a, u, di mana tuh? U di sini, enggak juga di sini, enggak. Ya. Yang penting dari sini, yang warna kuning sampai sini. Baik, non mati bertemu dengan nun, atau non mati tanwin bertemu dengan mim, itu yang tam. Baik, kembali ke materi sedikit. Huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna atau idgham nakis dengan gunnah. Ya, apa yang dimaksud di sini? Idgham dengan gunnah yang tidak sempurna, yaitu non sukun atau tanwin ke dalam huruf wawu atau ya, sebagaimana yang disinggung sebelumnya. Ya, kemarin masih baru pembagian umum, sekarang sampai yang paling detail. Yang penting ada non sukun atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya, itu disebut dengan nakis. Kenapa nakis? Karena nggak sempurna. Man yu'minu, nggak bisa dibaca man yu'min, nggak bisa juga. Kayak ntar di imam-imam qiraat juga berbeda pendapat untuk yang hukum non mati atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya. Imam Khalaf misalnya dari Hamzah, itu ini dihukumi bukan idgham bi gunnah, tapi bukan dihukumi sebagai idgham bi gunnah, tapi idgham bila gunnah, tanpa dengung. Mai wa minan nasi may yaqul, langsung begitu. Itu di Imam Khalaf. Ini yang menjadi perselisihan di antara para imam qiraat. Maka Imam Marsafi mengambil jalan tengah, huruf yang diidghamkan secara tidak sempurna. Nah, tidak sempurna, condong ke kanan, dengung ya. Dengung ya, tapi nggak sempurna. Ya, untuk menyempurnakan susah karena makhrajnya jauh. Yang satu ujung lidah, yang satu tengah. Susah, nggak bisa ketemu. Beda dengan non mati atau tanwin bertemu mim dan nun, langsung mati. An innasya mimmal, bukan mimmal, enggak ya. Kalau nggak sempurna kan mimman, itu kurang sempurna. Ini bentuk dari tingkatan yang kedua, huruf yang diidghamkan secara nakis dengan gunnah. Baik, untuk contoh insya Allah akan dijelaskan pada minggu berikutnya. Kita cukupkan ya. Tadi yang nomor 3 itu. Nomor 3 sebelumnya. Oke, ini. Itu saya belum jelas, itu kan ada dua cara baca ya. Kadhibab sama apa?
yang ya bunayya ini yu'adzibu, Yang kadibam sama kadib ya. kadzib. Irkab ma'ana, kurang gede ya, saya gedein. Yu'adzibu mayyasha dengan ya bunayyar kab ma'ana. Ya bunayyar kab ma'ana dibaca ya bunayyar kam ma'ana. Ya, ini di imam kita Hafs dari Asim. Kemudian yang yu'adzibu mayyasha, Hafs nggak boleh dibaca idgham kabir, nggak ada istilah idgham kabir di imam Hafs. Ya, jadi tetap dibaca idhar yu'adzibu mayyasha. Beda dengan Imam Susi, ntar membaca yu'adzim mayyasha. Imam Susi dari Abu Amr. Itu boleh dua-duanya. Ya, beda imam. Nah, imam itu bagaikan apa ya? Bagaikan paket. Kalau kayak fikih itu paket. Syafi'i, jangan wudunya Syafi'i. Ntar nikah Imam Hanafi nggak perlu misal apa wali sama saksi misalnya. Wah, ini bagian Khairul Salah ntar. Ya, satu paket. Ya, misalnya boleh nggak dalam satu paket mencampur adukkan imam, misalnya Nafi, ntar di ayat pertama, ayat kedua, atau separohnya Nafi sama Hafs misalnya, itu nggak bisa. Ya, yang ini masuk dalam bagian istilahnya talfik. Talfik tuh yang enteng-enteng aja. Nah, talfik dalam fikih, kalau dalam tajwid apa itu namanya? Nggak ada istilahnya. Talfik kayak malah merendahkan hukum. Ya, boleh ntar tapi mengikuti Susi semua, Imam As-Susi. Oke, ada lagi? Ya bunayyar kam ma'ana, ini di imam kita Imam Hafs. Ya, kalau yang kedua nggak masuk pembahasan di idgham mutajanisain untuk Imam Hafs, ini khusus Imam Susi dari Abu Amr. Ya. Ya. Irkab dari rokiba. Rokiba yarkabu. Ya. Gini, rokiba artinya itu naik. Rokiba yarkabu untuk mudhari. Nah, amarnya irkab. Ya, naiklah, irkab, naiklah ma'ana. Nah, irkab ma'ana itu dalam tajwid Hafs menyalahi aturan karena ba dan mim satu makhraj, yaitu di bibir. Irkab ma'ana. Nah, ini wajib dibaca idgham mutajanisain. Ya bunayyar kam ma'ana. Nah, secara hukum ini dihukumi sama dengan nun atau mim yang bertasydid, jadi di tingkatan yang pertama secara hukum. Gitu. Ya, cukup. Baik, kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.